Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, kita melanjutkan pembelajaran kita pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di kelas 6. Silahkan kalian buka halaman 13. Silahkan kalian buka halaman 13 bagian yang G. Wafatnya Khalifah Utsman bin Affan. Saya bacakan terlebih dahulu. Khalifah Utsman bin Affan wafat karena terbunuh dalam suatu peristiwa pemberontakan akibat fitnah yang disebarkan oleh Abdullah bin Saba. Beliau wafat pada tahun 35 Hijriah 656 Masehi dalam usia 82 tahun. Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun. Nah, jadi Sayyidina Utsman wafat karena beliau terbunuh dalam suatu peristiwa pemberontakan. Nah, yang dimana pemberontakan ini atas fitnah, atas hasutan dari orang yang bernama Abdullah bin Saba. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan wafat pada tahun 35 Hijriah atau 656 Masehi dalam usia 82 tahun. Dan menjabat sebagai khalifah ketika itu selama 12 tahun lamanya. Sekarang bagian H. Keteladanan Khalifah Utsman bin Affan. Keteladanan itu sesuatu yang dapat kita ambil dari diri Khalifah Utsman bin Affan. Bisa juga keteladanan itu perilaku-perilaku yang melekat pada Khalifah Utsman bin Affan. Sebenarnya banyak sekali perilaku-perilaku beliau yang sangat baik. Cuma dalam buku ini hanya 3 yang disebutkan ya. Yang pertama, dermawan. Tanda kepedulian sosial seseorang adalah kemampuannya menyedekahkan atau mendermakan harta yang dimiliki. Karena dengan berderma berarti ia telah ikut memikirkan nasib orang lain. Secara sadar, hakikat dari harta yang Allah titipkan kepada seseorang terdapat hak orang lain. Nah, ini luar biasanya Sayyidina Utsman. Beliau ini orang kaya. Beliau kaya tetapi senantiasa memberikan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena dia sangat yakin bahwasanya harta yang Allah dititipkan kepadanya itu terdapat miliknya orang lain. Begitu pula dengan kita. Kita punya harta dan harta yang kita miliki itu ada haknya orang lain. Nah, jadi harus kita tunaikan hak-hak orang lain yang ada pada harta kita. Begitulah sosok Utsman bin Affan. Hidupnya adalah tauladan orang kaya yang peduli sesama. Beliau tidak pernah sedikit pun menahan harta yang dimilikinya. Menurutnya harta adalah titipan Allah yang harus diberikan kepada mereka yang berhak. Yang kedua, rendah hati. Utsman bin Affan dianugerahi Allah Subhanahu wa taala kekayaan yang melimpah. Meski demikian, beliau tidak pernah hidup mewah dan tidak takabur. Beliau senantiasa hidup sederhana, berpakaian apa adanya serta makan apa adanya pula. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa harga pakaian yang dikenakan Sayyidina Utsman bin Affan hanya seharga 4 dirham, masih kalah dibanding dengan pedagang-pedagang lain pada masanya. Orang kaya, tokoh-tokoh orang kaya ketika itu tetapi sangat sederhana.
berpakaian sederhana, makan seadanya, tidak pernah berlebih-lebihan, tidak pernah bertakabur, tidak pernah menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Itulah Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi ketika kita diuji dengan harta yang banyak, maka harta itu dengan sangat baik, dengan sangat sepantasnya kita gunakan untuk hal-hal kebaikan, untuk hal-hal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu ya. Utsman bin Affan sama sekali tidak memanfaatkan kekayaannya untuk menopang hidupnya sendiri. Beliau lebih suka menyantuni orang-orang yang kelaparan, orang-orang tertindas, dan memerdekakan budak. Aktivitas sosial seperti inilah yang dilakukan selama hidupnya. Sejarah mengabadikan hidupnya penuh kerendahan hati, kedermawanan, dan kesederhanaan. Meskipun beliau kaya, tetapi kekayaannya itu tidak menjadi sebab beliau sombong kepada orang lain. Beliau tidak bergaul dengan orang lain. Tidak. Justru kekayaannya dia gunakan untuk senantiasa membantu orang lain. Seperti membantu orang yang kelaparan, orang-orang tertindas, dan beliau senantiasa memerdekakan budak. Akhlaknya Sayyidina Utsman adalah akhlaknya Rasulullah SAW. Dan akhlaknya para sahabat adalah akhlaknya Rasulullah SAW. Inilah yang diajarkan Nabi. Yang ketiga, pemalu. Utsman bin Affan memiliki sifat pemalu. Malu termasuk akhlak Islam. Utsman sangat pemalu terhadap Allah. Hasan al-Basri pernah bercerita tentang dia. Suatu hari Utsman sendiri di rumahnya dan tidak seorang pun menerimanya. Pintunya tertutup namun beliau tidak membuka pakaiannya ketika sedang mandi. Rasa malu yang mendorongnya berbuat seperti itu. Masya Allah. Dalam kamar mandi tidak membuka aurat. Saking apanya? Saking malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kebanyakan manusia sekarang, saya tidak menceritakan orangnya, tapi ini pelajaran buat kita. Dan saya tidak menyebut nama. Nah, kebanyakan orang saat ini tidak di kamar mandi, di tempat umum bertelanjang. Loh Ustadz, saya tidak pernah melihat orang bertelanjang. Secara sepintas memang tidak telanjang, tetapi pakaiannya membuat dia telanjang. Contoh, memakai baju yang ketat, tidak memakai jilbab, lekuk-lekuk tubuh kelihatan, itu namanya telanjang. Yang namanya orang menggunakan pakaian, tidak ada yang terlihat, khusus wanita ya, tidak ada yang terlihat kecuali wajah dan telapak tangan. Sisanya adalah aurat. Jadi hati-hati ya anak-anak, khususnya wanita. Jaga aurat kalian jika tidak ingin orang tua kalian termasuk orang-orang yang rugi. Nah, jika sayang kepada kedua orang tua kalian, maka jaga aurat kalian. Karena aurat kalian itu berbahaya jika diperlihatkan ya. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah duduk dan betisnya terbuka. Abu Bakar minta izin untuk masuk. Beliau mengizinkannya dan keadaan beliau masih tidak berubah. Umar meminta izin untuk bertemu. Beliau mengizinkannya dan keadaan beliau pun tetap seperti semula. Utsman kemudian datang meminta izin untuk masuk. Rasulullah menjawab, "Wahai Aisyah, tidakkah aku pantas malu kepada seseorang yang demi Allah malaikat pun malu kepadanya? Rasa malu hanya dimiliki oleh orang yang beriman, iman yang kuat di dalam hatinya." Utsman bin Affan adalah orang yang tidak diragukan lagi keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Jadi malu itu sebagian dari tanda-tanda orang-orang yang beriman. Nah, jika kalian beriman, maka milikilah rasa malu. Malu berteriak di depan orang lain. Apalagi seorang perempuan, jangan suka teriak. Apalagi di hadapan orang tua. Tidak boleh kita berteriak.
kita harus merendahkan suara kita, sebagaimana Nabi senantiasa merendahkan suaranya. Nah, kita harus memiliki malu. Kalau tidak ada malu, hancurlah semuanya. Semuanya menjadi halal ketika sudah tidak ada rasa malu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan anak-anak sebagai tugas. Silahkan kalian kerjakan halaman 16 sampai halaman 17 bagian 1 dan 2 saja. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung hubungi WhatsApp saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.